Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Bapak guru hebat ya SMP Negeri 1 Pemulutan Selatan. Pada hari ini alhamdulillah kita masih diberi kekuatan, kesempatan ya, dan juga insya Allah kebahagiaan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan penuh rasa syukur kita selalu panjatkan sehingga kita dapat terus berkembang dan berproses. Yang kami hormati, yang terhormat Ibu Rahman Salati SPD selaku kepala sekolah dan juga fasilitator angkatan calon guru perwira angkatan 11 Kabupaten Ogan Ilir dan bertugas di Kabupaten Musi Banyuasin sebagai fasilitator di sana CGP angkatan 11. Dan pada hari ini kita semua Bapak Ibu yang kami hormati, saya selaku moderator dan juga pembawa acaranya pada kegiatan sosialisasi budaya positif di lingkungan belajar atau di sekolah, khususnya di SMP Negeri 1 Pemulutan Selatan. Bapak Ibu, mohon izin pada kesempatan siang hari ini saya akan melakukan kegiatan diseminasi tentang budaya positif di sekolah ya. Dan hari ini saya Rahmani Salati SPD merupakan fasilitator CGP angkatan 11 ya, kelas 31. Tepatnya saya mendampingi CGP dari Musi Banyuasin dan saya juga mengikuti program CGP Reformasi ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mengawali perjumpaan kita pada siang hari ini, saya akan memberikan salam sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu? Oke, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga pada siang hari ini kita bisa berkolaborasi bersama dalam kegiatan diseminasi tentang budaya positif ya. Tentunya yang nantinya akan kita harapkan adanya paradigma perubahan di lingkungan sekolah kita dalam proses pembelajaran yang nantinya berdampak pada murid. Baik Bapak Ibu, kita dari pagi tadi sudah banyak sekali aktivitas yang kita lakukan ya sampai siang hari ini, dan saya tetap berharap Bapak Ibu tetap semangat ya. Semoga kesuksesan tercurah untuk kita semua ya. Namun sebelumnya saya berharap kita mampu untuk bisa berfokus bersama ya Ibu ya. Jadi untuk berfokus ini saya mengharapkan nanti kita ada aktivitas mindfulness terlebih dahulu. Mari kita berfokus bersama dengan harapan kegiatan ini dapat kita tuntaskan sebaik mungkin. Bapak Ibu, izin sejenak. Mari kita luangkan waktu beberapa menit untuk kita dapat melepaskan sejenak kepenatan kita karena kita sudah beraktivitas dari pagi sampai siang hari ini. Rasakan detak nadi Bapak Ibu, bersyukur masih diberi nikmat kesehatan, bersyukur masih dapat beraktivitas secara normal. Tentunya tadi dari bangun tidur kita mengucap syukur alhamdulillah masih bisa memegang gayung air untuk mengambil air wudhu, sholat, kemudian melakukan aktivitas sebagai seorang ibu, seorang istri, seorang ayah, dan seorang suami. Bapak Ibu, silakan dibuka matanya. Terima kasih Bapak Ibu sudah berproses pada siang hari. Izin kita refleksi dulu Ibu. Mic-nya kita bagikan kepada salah satu yang ingin merefleksikan mindfulness-nya pada siang hari. Silakan Ibu Martini. Bisa ya Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Martini,
yang saya rasakan saat ini. Terima kasih. Baik. Baik, Bu Martini, penguatan akan disampaikan oleh rekan yang lain. Saya izinkan kepada Ibu Ella. Terima kasih. Setelah saya mendengarkan ungkapan perasaan Ibu Martini tadi, kita sangat memaklumi Bapak Ibu ya, karena ketika kita merefleksikan diri, ada sesuatu yang memang kita tidak bisa ungkapkan. Ketika kita mengungkapkannya, perasaan kita itu plong. Yang penting perasaan kita itu sudah lega, mau diterima atau tidak, yang penting perasaan itu sudah dikeluarkan. Dan itu salah satunya bahwa penguatan bahwa kita itu saling membutuhkan, kita bisa saling mendengarkan, kita saling mengasihi, bahwa yang jelas kita ini adalah keluarga. Jadi tidak ada istilahnya merasa seperti apa, tidak usah. Kita ini keluarga, apapun yang akan kita keluarkan, kita yang penting kita lega. Dan saya berharap teman-teman bisa memaklumi itu, karena kita punya masalah pribadi masing-masing. Jadi jangan merasa tersakiti, jangan merasa tidak enak ketika kita merefleksikan diri, berarti ada sesuatu yang memang harus kita ungkapkan. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengar suara lirih di belakang. Silakan Ibu Dian untuk merefleksikan dirinya apa yang dirasakan. Silakan. Oke, coba Ibu Esther beri penguatan. Boleh Ibu Esther? Tidak apa-apa. Beri penguatan. Sudah ngomongin anak aku susah. Satu mungkin kan jadi dia agak. Ini ibu Kepsek memang sering bikin kita nangis ya. Dan inilah keahliannya Bu Kepsek ini memang ini. Insya Allah dengan ridho Allah, dengan doa orang tua, anak-anak itu insya Allah tumbuh dengan jadi anak cerdas, soleh-soleha. Karena kita berjuang untuk mereka. Kita berjuang tidak hanya untuk mereka, tapi juga untuk anak-anak lain yang kita ajar. Kita ada di jalan jihad. Jadi kita insya Allah orang-orang yang jihad ini insya Allah doanya didengar oleh Allah. Yang penting sebagai seorang ibu jangan pernah tinggal sholat. Jangan pernah tinggal sholat. Doa kita itu menembus langit. Sebagai seorang ibu doa kita menembus langit. Insya Allah anak-anak kita jadi anak-anak soleh-soleha dan sukses nanti ya. Semua ibu di sini ya. Semua ibu di sini juga ayah. Boleh berpelukan, saling menguatkan. Buat ada pada satu posisi kita tuh ada di titik lemah Bapak Ibu. Jadi tidak usah dipanggil di titik lemah itu. Sampaikan saja supaya menjadi penguatan untuk kita. Saya Pak Tony, jangan nangis ya. Boleh keluarkan air mata. Bercerita pengalaman pribadi yang baru saya alami, di mana saya sedang mengikuti kegiatan yang namanya CGP, di mana kegiatan CGP ini banyak memakan waktu. Biasa kita rutinitas kita tuh ngajar, balik, istirahat, kumpul keluarga. Nah, dengan CGP ini rasa di rumah itu dan kita ini manusia. Wajar itu. Jangan kita mencoba untuk tegar, tapi kenyataannya kita itu sebenarnya pun
rutinitas yang tadi itu seketika pada saat mengikuti TGP itu berkurang Bu. Dan kemudian alhamdulillah berkat istri yang mengerti, kemudian istri ikut mendukung kegiatan TGP ini, alhamdulillah. Dan dalam kegiatan TGP ini Bu, kita ini tidak sempurna Bu, namanya manusia Bu. Ya saya insya Allah bisa mengerjakan tugas dengan. Cuman ada satu hal yang saya ini tidak tahu kenapa Bu ya. Ya itu mungkin kurang saya Bu. Ya kalau berdiri di depan itu gue Bu. Ya. Oke, Bu Anjir boleh memberikan penguatan. Saya ya mungkin apa yang dirasakan oleh Pak Okta ini sangat kita pahami ya, karena kita sudah melalui itu ya. Di saat ini di menjelang 1.3 itu titik kelelahan kalau untuk CGP ya. Disitulah perlunya kita mindfulness ya, perlu juga teknik stop nanti. Karena kalau kita paksakan berat, memang berat. Ya, Pak Okta mungkin ini karena kita juga di sini dia senior, guru senior ya. Karena sudah banyak makan duluan, makan asam dan garamnya ya. Ya saran kami ya mungkin tidak usah dipaksakan ketika kita memang sudah di titik jenuh dan sangat lelah. Perlu kita ambil lagi hal yang membuat kita senang gitu. Apa yang membuat kita nyaman, dan kita bayangkan hal yang di saat ini kita sedang menyeberang atau mengarungi laut yang memang bergolak begini, tapi yakinlah bahwa di satu nanti kita akan menemui tepian yang indah yang memang kita pasti akan sampai ke sana. Yang namanya perjuangan memang butuh air mata, ini pengorbanan, makan darah mungkin ya, darah ya. Jadi itulah pengorbanan. Semoga saja lillahi ta'ala jangan sampai lupa kita berdoa ya. Di setiap saat seperti kata Bu Esku itu memang ya, kalau kita muslim ya itu sholat itu adalah pengembalian yang terbaik gitu ya. Apapun masalahnya, dengan pasangan sendiri mungkin kita tidak bisa mengungkapkannya, tapi dengan Allah kita bisa berkomunikasi seluas-luasnya. Saya sudah merasakan ini bukan soal ini, tapi berbagi bahwa saya kalau lagi rumit pusing itu mungkin ibadah saya pecahkan ya. Itu mungkin lemahnya di situ. Jadi perbanyak di situ jadi kuat Okta. Tapi yakinlah ya, kita semua dukung ya, Pak Okta yang termasuk. Alhamdulillah ya, semangat semuanya untuk kita semua ya. Mari kita bertepuk tangan ya. Pak Tony, tolong beri tepuk tangan dulu untuk Pak Okta. Oke. Baik, satu lagi saya minta Apriansa. Silakan. Kelihatan ini ya, Ya. tapi Catatan itu belum isi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Justru di sini yang saya rasakan setelah mendengar omongan suci dari Ibu Rahmani Sawati tadi tentang rasa bersyukur sesuai dengan firman Allah itu la yusakum ma'adilanakum wa la yakfartu min azabi lasyadid. Tentang nikmatnya bersyukur, kita bisa bernapas. Kalau mau dihitung rupiah, baca hitung untuk napas ingat. Dan juga kemarin itu saya, kalau bahasa itu tanda dan mau sakit, namanya orang tua dari Yuli di dusun kami itu setiap hari dia menghabiskan uang 100.000 untuk membeli oksigen. Nah kalau nggak duit itu gaji sebulan kurang, yang bagi PNS dan sebagainya itu nikmatnya bersyukur kita bisa bernapas. Cuma itu saya. Terima kasih. ya
Pak Apri sudah ini. Salut. Kita kutip dari lagu Rosa Tegar. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Izin Bapak Ibu, kita mulai untuk presentasi awal pada tahap sosialisasi kita siang hari ini. Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu sudah tahu bahwa arti dari budaya itu merupakan bahasa yang berasal dari bahasa Sanskerta, ya, yaitu budaya dalam bentuk jamak budi atau akal. Sedangkan budaya dalam bahasa Inggris dikenal dengan culture atau dalam bahasa Latin bahasanya tuh pakai kita ejaan sederhana colore, ya, yang memiliki arti mengolah atau mengerjakan. Itu budaya. Budaya ini merupakan pola atau cara hidup yang terus berkembang oleh setiap kelompok ya atau orang dan diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya sehingga ini menjadi adat. Makanya kita lebih kenal dengan adat budaya, ya. Budaya positif Bapak Ibu di sekolah itu ialah nilai-nilai keyakinan ya bahwa kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penghormat dan bertanggung jawab. Pada eksplorasi konsep siang hari ini Bapak Ibu yang akan kita eksplorasi itu tentang perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol, kemudian keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, dan 5 posisi kontrol, arti disiplin positif dan 3 motivasi manusia, dan yang terakhir 5 kebutuhan dasar manusia serta segitiga restitusi. Ini kalau mau kita jabarkan secara runut habis waktu Bapak Ibu. Tapi yang sudah kita lakukan di awal kegiatan pada saat mindfulness, kita sudah mulai menerapkan budaya positif kita sebagai individu, sebagai makhluk sosial, ya, yang tidak terlepas dari tentunya dukungan masing-masing karena kita sebagai individu tentu memiliki ego Bapak Ibu. Tetapi kita sebagai makhluk sosial butuh dukungan orang lain. Agar apa? Agar kita dapat menebalkan budaya positif secara pribadi dulu. Baru nanti bisa kita eksplor ke lingkungan di mana kita berada. Lingkungannya ada 3 Bapak Ibu. Lingkungan rumah, budaya positifnya tentu kepada pasangan, kepada anak, saudara-saudara. Kemudian di lingkungan kerja kalau kita di sekolah, dan yang terakhir tentunya budaya positif di masyarakat. Ini akan kita terapkan Bapak Ibu sesuai dengan kompetensi kita. Nah sekarang kita lebih spesifik karena kita adalah tenaga pendidik, maka budaya positif itu akan kita kembangkan melalui kompetensi kita dulu. Bapak Ibu tentu tahu kompetensi seorang guru atau tenaga pendidik itu ada 4. Masih ingat tidak Bapak Ibu? Kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi profesional, kompetensi apa lagi? 1 lagi. Ada yang ingat? Selain profesional, profesional apa coba? Searching dong di Google tidak apa-apa. Pedagogi, sosial, profesional. 1 lagi. Dapat? Di Google? Kepribadian. Bapak Ibu jangan berfokus kepada masalah, tapi berfokus kepada solusi untuk menciptakan budaya positif dimulai dari diri. Sekarang kita kembangkan kompetensi kita. Kompetensinya apa? Kompetensi sosial. Kita tidak terlepas dari hubungan dengan manusia. Nah, perubahan positif ini Bapak Ibu bila dikaitkan dengan paparan Dr. William Glasser dalam kontrol teori, itu meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Kontrol pertama, ilusi guru mengontrol murid.
apa Bapak Ibu kalau bahasa sederhana kita? Hayalan. Hayalan, apalagi selain hayalan? Ilusi. Nah, ilusinya nih Bu ini kan. Oke, bisa bahasa sederhana ya hayalan. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi tentang bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini miskonsep ya, Bu Ella. Ilusi itu anggapan kita. Ya, anggapan kita kalau kita nih guru, kita nih harus mengontrol murid. Anggapan kita bahwa semua penguatan yang positif efektif itu dan bermanfaat. Bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat membuat dia menjadi kuat karakternya. Bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Itu anggapan kita selama ini, Bapak Ibu. Miskonsepnya di situ. Kemudian ilusi ini di sini. Pada dasarnya tidak memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid, hal ini karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Ingat kan Bapak Ibu, kata kuncinya dikontrol. Bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Benar nggak ya Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, Bu Ella? Iya, anggapannya benar nggak? Benar. Oke, lanjut ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan, ajakan ya, adalah bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid. Ini kata kuncinya mengontrol ya Bapak Ibu. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Menolak ya. Bapak Ibu bayangkan ada murid yang menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ini ada contoh cerita nih Bu Ella, ya. Kata mengontrol itu ketika ketemu dengan murid yang kritis, Bapak Ibu, ya, terutama kita tahap perkembangan di SMP, anak ada yang membantah. Kita mengontrol ya. Ilusi kita bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ternyata ada murid yang dia akan mengontrol. "Dah Bu," katanya mak itu. "Menurut aku macam ini, mak aku ngajar ke mak ini." Ada yang seperti itu Bapak Ibu. Tapi ada juga murid Bapak Ibu, segala sesuatunya tergantung dengan guru. Bahkan di rumah, ketika kita memberikan penguatan, ya, tindakan positif kepada anak, anak itu malah tidak nurut dengan kita. "Bun, menurut guru aku udah cak itu." Benar tidak Bapak Ibu? Bapak Ibu alami? "Tidak Bun, bukan cak itu. Bun, itu salah. Ayah itu salah. Kata guru aku cak ini." Karena apa? Karena anak ini sudah tergantung dengan gurunya. Anak itu sudah berpedoman pada gurunya. Gurunya dijadikan sampel untuk dipedoman. Nyambung nggak Bapak Ibu yang saya sampaikan? Baik, berikut. Ilusi kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kalau bahasa Inggrisnya apa ya Bu? Penny. Membuat orang merasa bersalah. Playing victim. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kadang dia sulit ya bagi guru untuk mengidentifikasi anak ini kan menjadi introvert, tertutup.
nantinya Bapak Ibu secara psikologi. Kenapa Bu Ella anak ini menjadi tertutup? Karena dia itu selalu diberikan cap setempel, tidak pernah benar apa yang dia lakukan. Berdiri salah, duduk salah, ngomong salah, diam salah. Tidak diberikan kebebasan, kemerdekaan untuk mengumumkakan. Ini ilusi ya Bapak Ibu. Tolong dipahami. Ilusi yang selama ini kita lakukan. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini sindrom ini. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan itu dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itulah ya Bapak Ibu, kita orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa itu ternyata tidak efektif Bapak Ibu. Perilaku memaksa tidak efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Anak akan menjadi pendendam. Ketika dia berhadapan misalkan dengan yang agak inilah ya, dengan Pak Maulana dari awal sudah menunjukkan dia power dia sebagai orang yang lebih dewasa. Anak-anak, pelajaran saya harus begini. Apabila anak-anak ini, maka anak-anak keluar. Itu kan selama ini. Anak-anak itu menurut Pak, iya Pak, tapi itu akan menjadi trauma bagi mereka. Diingatkannya. Ketika kita memberikan hukuman fisik, anak akan semakin trauma. Dia ingat, katanya, Bu Anis dulu, mabuk aku. Kalau anak itu dia berpikirnya positif Bapak Ibu terhadap perilaku masa lalu, itu akan dijadikannya bahan untuk refleksi pendewasaan diri dia menjadi bijak. Tapi kalau itu menjadi negatif dalam diri dia, ketika ketemu dengan kita, hindarinya kita guru ini akan dihindari. Ada Bu Anis, dia sudah berhasil. Nah, guru ini lah kemarin yang ini aku. Ada itu nyata ya. Baik, Bapak Ibu, stimulus itu adalah rangsangan respon lawan teori kontrol pandangan tentang dunia. Stimulus dan respon tentang dunia ya. Realitas kebutuhan kita sama. Teorinya, realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, stimulusnya, rangsangannya. Teorinya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teorinya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Orang lain bisa mengontrol kita. Teorinya, semua perilaku memiliki tujuan. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Baik, terlanjut Bapak Ibu. Disiplin berasal dari bahasa Latin. Nah ini bahasanya bahasa luar semua Bapak Ibu. Disciplina yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Jadi kalau kita melakukan disiplin diri artinya kita belajar untuk menuju sebuah tujuan. Dalam budaya kita, makna kata disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Nurut maksudnya patuh ya. Kecenderungan umum menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan apa yang kita hargai dan pencapaian suatu tujuan. Lanjut. Sekarang ada 3 motivasi perilaku manusia Bapak Ibu untuk mencapai suatu tujuan. Ini grade-nya grade 1, 2, 3. Oke, naik lagi di awal tadi Bu Ella. Nah, ini ada tipe ya, tipe. Yang pertama ini ada perilaku manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang seperti apa?
Bu Ella, next. Nah, ini tingkat terendah Bapak Ibu dari motivasi perilaku. Tingkat terendah itu artinya apa? Motivasinya tuh di bawah standar. Biasanya orang yang seperti ini, kalau di daerah kita, saya berdiri ya, lah sudah mulai panas ya. Biasanya orang yang seperti ini, kalau bahasa daerah kita ini tipe penyusah, penakut, nyari aman, ya, tidak mau bermasalah, tidak ingin berbenturan. Ini tipenya. Mereka ini orang yang menghindari permasalahan yang muncul, baik secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Kemudian yang kedua, ini tipe sedang. Tipe sedang ini tapi masih perlu ini dibudayakan untuk dibentuk menjadi karakter yang positif. Kenapa? Karena tipe perilaku yang kedua ini selalu setiap kali dia melakukan perilaku tindakan termotivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Apa-apa, saya bisa lakukan ini, saya mau lakukan ini. Tapi ingat ya, ini tipe manusia yang kedua dalam motivasinya. Nah, baik, nanti kita akan refleksi ya Bapak Ibu. Yang ketiga, nah ini grade yang di atas. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini tingkat teratas Bapak Ibu. Kalau bahasa Inggrisnya Bu Martini apa nih? Self love ya. Orang yang mencintai dirinya sendiri. Dia mencintai dirinya sendiri. Ketika dia sudah mencintai dirinya, dia mau berbagi untuk mencintai orang lain. Karena dia sudah terpenuhi. Dia tidak perlu lagi hal-hal yang menurut dia tidak penting. Mereka ini akan melakukan sesuatu karena nilai yang mereka yakini Bapak Ibu. Mereka menghargai diri mereka. Kemudian ketika mereka menghargai diri mereka, mereka akan merefleksikan dirinya. Kenapa? Kebaikan itu adalah pantulan, adalah cermin. Jika aku melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan memantul kepadaku. Karena itu dia sudah di tingkat teratas. Nah, nilai-nilai perilaku ini dari dalam diri dia. Kemudian dia pantulkan keluar agar orang lain juga dapat kebaikan itu. Ketika orang itu juga dapat kebaikan, orang itu bertransformasi melakukan perubahan perilaku, ada kepuasan Bu Martini. Alhamdulillah berhasil aku. Bukan berupa materi, tapi kepuasan batin. Ketika dia mampu merangkul orang lain untuk melakukan perilaku baik. Lanjut Bu Ella. Nah, sampailah kita di tahap ini Bapak Ibu. Saya tidak perlu kita merefleksi secara panjang Bapak Ibu 3 perilaku tadi. Silakan Bapak Ibu refleksikan dalam diri Bapak Ibu, di manakah posisi Bapak Ibu? Apakah di posisi pertama, kedua, dan ketiga? Yang tahu itu adalah Bapak Ibu sendiri, yang tahu dengan diri Bapak Ibu. Kemudian perilaku itu akan kita gali lagi Bapak Ibu. Galinya bagaimana? Kita benahi. Karena kita sudah tahu grade 1, grade 2, grade 3. Oh ternyata yang ideal itu adalah grade yang ketiga. Kenapa saya katakan begitu ya? Bagaimana kita mau memberikan stimulus ya, memberikan rangsangan kepada orang lain kalau dalam diri kita sendiri bermasalah? Bagaimana kita akan memberikan dukungan kepada orang lain sementara kita sendiri perlu dukungan? Ini akan masuk nanti ya. Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Coba kita perhatikan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Saya minta ini, ada yang berpendapat. Mengapa perlu keyakinan kelas? Nah, ini yang lagi hangat. Boleh opininya. Mengapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat saya, mengapa dikatakan keyakinan bukan peraturan? Karena keyakinan ini dibuat secara kesepakatan bersama-sama, mengeluarkan. Di sini kita menerapkan kemerdekaan
dalam belajar. Jadi siswa diberikan kemerdekaan untuk mengungkapkan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka yakini itu benar, jadi dikeluarkan. Kalau kita jadikan peraturan seolah-olah kita memaksa. Jadi di sana tidak ada kemerdekaan untuk mereka mengekspresikan apa yang ada di diri mereka, apa termasuk dengan pemikiran mereka, minat mereka, bakat mereka, kemampuan mereka. Karena setiap anak itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa menyamakan anak yang satu dengan anak yang lainnya. Jadi mereka akan mempunyai keyakinan masing-masing. Nah, ini yang akan kita gali. Jadi keyakinan ini kita jadikan satu dalam keyakinan kelas yang disepakati bersama-sama. Jadi mereka akan menunjukkan bahwa ini yang saya inginkan. Setiap anak punya keyakinan, bukan karena kita memaksa. Demikian. Terima kasih. Bentar Bu, mengapa tidak peraturan kelas Bu? Ya karena kalau peraturan kelas ini mereka akan merasa ini adalah semacam paksaan begitu. Mereka dipaksa harus mengikuti apa yang dikehendaki oleh gurunya. Maka kita membuat keyakinan sama-sama mengeluarkan apa yang ingin kita katakan, apa yang ada dalam perasaan mereka, apa yang ada dalam pikiran mereka. Baik, terima kasih Bu, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Bu Penny. Iya, ini calon JGP hebat ini, Asep ini ya. Baik, Bapak Ibu, suatu keyakinan itu akan lebih memotivasi seseorang untuk berbuat, untuk bertindak, ya, baik secara instinktif, ya, sehingga mereka lebih bersemangat untuk tergerak, ada inisiatif dan kemandirian, tidak dipaksakan. Kata dipaksa artinya belum merdeka. Kalau sudah keyakinan yang diberikan, akan muncul kesadaran dalam diri masing-masing, ya, sehingga hukuman bersifat tidak terencana atau tidak bersifat satu. Hukuman ini bisa secara verbal maupun fisik, Bapak Ibu. Nah, sekarang menurut Bapak Ibu, masih perlu tidak hukuman ini kita perlakukan? Apabila keyakinan yang disepakati dilakukan, ya pelanggaran. Coba, boleh Ibu Martini berpendapat? Semua boleh berpendapat. Ini 5 posisi kontrol kita. Boleh dan hukuman diberikan sementara keyakinan sudah disepakati bersama. Menurut saya boleh, karena kenapa? Keyakinan kita buat berdasarkan kesepakatan bersama. Jika ada yang melanggar, berarti ada konsekuensinya sesuai dengan kesepakatan yang kita buat. Oke. Bagaimana yang lain sepakat? Sepakat. Berarti konsekuensi atas ketidakyakinan dia terhadap kesepakatan. Baik. Lanjut Bu Ella. Nah, di sini Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol kita, Bapak Ibu, yang diharapkan nantinya ketika kita menuntun murid-murid kita untuk melakukan budaya positif. Ada 5 posisi kontrol. Kita nanti di posisi yang mana, Bapak Ibu? Ini sebagai bahan refleksi ya. Pertama, posisinya sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Keempat, sebagai monitor atau pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Saya ini hanya menebalkan Bapak Ibu, karena budaya positif ini sudah kita lakukan kontinu, berulang-ulang dan berkelanjutan. Sekarang kita merefresh lagi. Ketika Bapak Ibu sudah melakukan kesepakatan melakukan budaya positif di sekolah kita, sekarang posisi Bapak Ibu di posisi yang mana? Apakah Bapak Ibu sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai monitor atau pemantau, atau sebagai manajer? Tidak perlu dijawab Bapak Ibu, cukup Bapak Ibu menjawab sendiri, karena itu privat. Sebagai bahan refleksi, nanti Bapak Ibu akan melakukan perubahan, ya. Kalau saya minta Bapak Ibu mengungkapkan, berarti sama saja saya seolah-olah mengintimidasi Bapak Ibu. Tidak merdeka kita. Lanjut Ibu Ella. Nah, oke. Bapak Ibu, kita refleksikan kembali ketika kita sudah menerapkan budaya positif yang selama ini sudah kita lakukan. Ini sudah 2 tahun ya, tidak terasa Bapak Ibu. Dengan kesepakatan kita, posisi kontrol guru. Kasusnya ya,
murid tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara hari Senin, hukumannya berdiri di depan barisan. Posisinya gurunya sebagai pembuat rasa berapa kali Ibu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa dengan kamu. Sementara sebagai teman, ayo buat Bu Guru bangga, kali ini tidak apa-apa, besok jangan diulang lagi ya. Nah, sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Sementara sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Sekarang posisi kontrol Bapak Ibu di mana? Tidak usah ditunjuk ya, dalam hati saja. Ya, saya menebalkan kembali Bapak Ibu, jika Bapak Ibu berada di salah satunya, nanti akan kita di akhir ya. Lanjut Bu Ella. Ya. Segitiga restitusi. Oh, sudah sampai sejauh ini ya Bu Ella, nggak terasa ya. Padahal tadi 39 ya PPT-nya. Bapak Ibu, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, tentunya terarah ya, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada perilaku yang menyenangkan ya, untuk menyenangkan orang lain, namun tujuannya menjadikan orang lain menghargai nilai-nilai kebajikan yang dipercayai. Ini Bapak Ibu akan terbentuk suatu karakter murid yang bertanggung jawab apabila kita terapkan. Kata kuncinya apa Bapak Ibu? 5 posisi kontrol itu Bapak Ibu posisinya di mana? Ya. Jika Bapak Ibu dalam posisi menghukum, maka ini akan sulit dicapai. Jika Bapak Ibu di posisi lanjut ke scroll ke atas lagi, nah ini agak berwarna agak ini ya. Apakah pengaruh umur saya ya? Nah ini segitiga restitusi Bapak Ibu. Itu ada 3 ya, segitiga yang namanya segitiga. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang seperti apa Bapak Ibu menstabilkan identitas itu? Ayo penguatan KP hebat seperti apa? Boleh berbagi? Silakan. Bu Ajir boleh? Baik. Bagian dari segitiga restitusi pada kita saat kita mengalami berhadapan dengan anak yang bermasalah ya, yang ketika kita dalam pembelajaran ataupun dalam kegiatan proses ya, di sekolah itu ada pertama adalah kita bikin identitas. Di situ kita menstabilkan identitas. Jadi kita ketika saat kita memanggil anak tersebut, kita memberikan sesuatu pada anak itu bahwa tidak langsung menjudge gitu ya. Kita katakan bahwa berbuat salah itu biasa ya, biasa dilakukan oleh manusia. Hal ini kita lakukan agar anak tersebut merasa nyaman gitu kan, merasa oh ternyata aku tidak begitu langsung dihukum, maksudnya kan Tidak disalahkan ya, langsung tidak dijudge dan tidak disalahkan. Jadi kita berikan dulu kepada anak bahwa yang melakukan kesalahan itu hal yang biasa, yang wajar. Nah, setelah kita masuk ke situ, kita anak-anak itu menjadi merasa nyaman di situ. Akhirnya kita masuk ke situ kan. Kita masuk bahwa berikutnya kepada selanjutnya ya, pada restitusi berikutnya. Misalnya, menunjukkan keyakinannya. Jadi kita tunjukkan ini kesalahannya. Jadi dia sendiri yang menyebutkan kesalahannya dan kita mengatakan bahwa itu tidak apa-apa. Karena kita memancing mereka untuk merasa nyaman untuk mengatakan atau berbicara kepada kita secara terbuka dan jujur gitu kan. Baik. Ini luar biasa ya pemahamannya. Jadi Bapak Ibu, pada segitiga restitusi itu untuk menstabilkan identitas apabila anak itu mengalami kendala dalam berproses di sekolah, khususnya di dalam kelas, baik perilaku dan lain sebagainya. Fungsi dan tugas kita sebagai tenaga pendidik ya, untuk
mewujudkan budaya positifnya, kita tidak boleh langsung membuat cap stempel. Kau inilah yang biangker. Kenapa? Karena ucapan itu adalah doa. 3 kali kita mengucapkan kata itu kepada anak, dia akan langsung nempel di pikiran dan perasaannya. Nah sudahlah, tawanganlah aku. Memang aku dianggapnya nakal nih, ada dia, ya, kepalanganlah aku nakal kenian. Akhirnya tidak ada keyakinan dalam diri dia. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita memberikan keyakinan ya, dia tadi kemana? Ibu tidak melihatmu berada di dalam kelas. Kamu kemana? Belinjangan, Bu. Belinjangan, Bu. Dia punya nilai positif, jujur ya. Oh, tapi jam sekolah loh, jam belajar. Ya mana dia nangoni. Oke. Dia nemui kau di sekolah. Tahu gak dia kalau kau belajar? Enggak tahu. Artinya aku kurang komunikasi ya. Oke, enggak apa-apa. Ya, hari ini enggak apa-apa. Tapi besok apa nak kau ulangi? Enggak, Bu. Cak mana caranya? Masuk kelas. Terus kalau kawan yang jangan kau datang, kau ngomongnya cak mana? Aku nak belajar. Aku nak belajar itu sudah menunjukkan keyakinan dia dalam diri dia dulu. Dia tuh sebenarnya tahu kalau dia tuh bersalah. Aku belinjangan, Bu, jangan belajar. Bukan kita langsung cek, kau nilai lo kak kau tidak tamat sekolah. Nah itu kan bahaya itu. Kita tidak menunjukkan budaya positifnya berikan dia dulu dukungan. Oh kau tadi ini ya, mana kau tuh? Caca tidak tahu dulu. Dia tahu akhirnya. Nah dia, tidak Bu, aku besok nak sekolah. Mana caranya? Akhirnya dia memberikan keyakinan juga terhadap linjangannya. Aku kena tegur guru aku, Ibu Anis. Kalau kau nak nemon aku balik sekolahnya, jam sekolah aku nak sekolah. Kontrol itu Bapak Ibu. Ya, kontrolnya bagaimana? Ketika besok dia datang ke sekolah belajar tepat waktu, terlihat validasi tindakan yang iya. Berikan apresiasi. Oh, ini setuju Ibu. Sekolah lancar nak ya, belinjangan boleh tapi kakek. Tidak boleh kita nyampaikan, tidak boleh belinjangan haram hukumnya hanu nih. Dijawab sama anak zaman sekarang, generasi Z. Bu, aku tidak ini lahir di zaman Nabi katanya. Muncul kayak gitu, ego kita muncul. Nah itu Bapak Ibu ya. Saya rasa itu lanjut lagi Bu Ella, udah jelas. Nah, Bapak Ibu, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Jika manusia belajar dari kesalahan, maka manusia itu akan menjadi bijak terhadap dirinya dan terhadap orang lain. Kemudian ciri restitusi itu memperbaiki hubungan. Hubungan siapa yang seperti apa? Hubungan antara murid dan guru, antara guru dengan guru. Hubungan yang saling membangun. Restitusi itu cirinya adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi ada kesepakatan di akhir nantinya. Kalau tidak sepakat berarti bukan ciri restitusi. Kemudian restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kata kuncinya adalah refleksi. Tidak menyalahkan orang lain, tapi belajar dari kesalahan. Oh, aku tadi ternyata kalau belinjangan di jam-jam sekolah, bermasalah nih ya. Kuda galak. Nah, seperti itu Bapak ini. Kemudian restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakan.
Karakter itu seperti apa? Nanti kita bahas lagi Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu sharing ya. Restitusi itu menguatkan Bapak Ibu. Kemudian fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Nanti Bapak Ibu ini akan panjang lagi kaitannya Bu Ajir. Ada bullying dan lain sebagainya. Ya. Oke, lanjut. Demikian Bapak Ibu. Bukan karena kita yang hebat, tapi karena Allah mudahkan urusan kita. Sekian apa yang saya sampaikan pada sosialisasi budaya positif. Kita ice breaking dulu ya. Boleh. Baik Bapak Ibu, tapi sebelum kita ice breaking, kita beri tepuk tangan dulu dong untuk sesi pertama ini untuk fasilitator kita ini ya. Orang guru hebat, semoga kita ke depan tambah menjadi guru yang luar biasa. Makasih ya Ibu Ramanisawati. Ice breaking ya. Silakan Bapak Ibu, kita regangkan dulu ya. Ya, ini kau goyang-goyang dengarkan biar kita tambah balik ini, tambah ini ya. Tambah semangat. Aku rasa mampu sisakan namun negatif. Mengganti siramu, cintamu tetap abadi selamanya sampai akhir hayat ini. Sampai kali simpan kisah bunga perasaan karena uripku. Sayang, nanti memutih rambutku. Otot-otot kita yang tegang ya, mudah-mudahan semakin sehat segar ya. Acara kita karena mengingat waktu ya, sambil Bapak Ibu menghilangkan ngos-ngosannya sambil minum ya, kita lanjutkan ya. Tadi kita sudah mendapatkan penjabaran yang sangat detail dari Ibu Rahmanisawati selaku fasilitator calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Ogan Ilir. Selanjutnya kita akan berdiskusi ya. Saya selaku moderator akan membimbing kita pada ada berapa sesi Bu? Kira-kira satu sesi saja. Satu sesi saja, dan kami akan memberikan dua kesempatan pada forum ya, Bapak Ibu semuanya. Sekiranya ada hal-hal yang ingin disampaikan ya terkait dengan materi yang telah dibawakan oleh Ibu tadi, baik dari restitusi tadi itu sudah ada ya, ada disiplin ya, dan juga intinya adalah budaya positif, di mana hal-hal yang kita telah lakukan di sekolah selama ini, yaitu apa yang telah kita kerjakan, dan itu adalah hal yang positif tentunya. Jadi budaya positif, suatu pembudayaan, suatu yang telah kita lakukan tetapi juga ada nilai-nilai kebaikan atau kebajikan dalam istilahnya. Baiklah Bapak Ibu, kami persilakan ya untuk memberikan satu atau dua pun tanggapan. Kami berikan kesempatan dua penanggap atau dua penanya untuk kesempatan kali ini. Kalau ada silakan angkat tangan dan sampaikan ya, Pak Okta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai budaya positif yang telah dan masih terus dilakukan, saya sebagai pribadi, sebagai guru, itu setiap ketika sebelum memulai pelajaran itu saya selalu mengabsen atau memeriksa kehadiran dari setiap siswa di dalam suatu kelas. Jadi bisa dengan cara menanyakan kepada kawannya itu siapakah yang tidak hadir, ya, atau bisa ada mengabsen seperti itu. Itu dari saya salah satu budaya positif yang telah saya lakukan dan akan terus saya lakukan seperti itu. Terima kasih. Langsung ditanggapi atau ini hanya sekedar sharing ya? Lanjut. Itu sudah merupakan suatu komitmen ya. Ini di luar ekspektasi saya ya Bapak Ibu. Tadi saya hanya mensosialisasikan untuk menebalkan ya budaya positif ini untuk pembentukan karakter baik guru maupun murid. Tetapi ternyata Pak Okta sudah berkomitmen bahwa dia sudah melakukan budaya positif itu dan akan terus dia lakukan. Yang diawali dengan
mengecek kehadiran murid-murid terlebih dahulu. Oke, terima kasih Pak Okta. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Pia. Ya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Kepada Ibu Ramani Sawati, Pina pengen mengungkapkan ya. Tadi kan ada 5 posisi kontrol Bu ya. Salah satunya adalah penghukum. Nah, di kelas itu kita sebagai guru disuruh membuat keyakinan kelas. Nah, sedangkan kita sebagai guru memberikan kesempatan kepada siswa kita untuk membuat kesepakatan kelas itu sendiri. Nah, di antara beberapa dari siswa tersebut malahan mereka misalnya Pina, nah kita membuat keyakinan kelas di mata pelajaran Ibu, misalkan ya. Anak menjawab, ada beberapa pendapat, misalkan ada 5 anak, salah satunya lari di lapangan Bu, hukumannya, punishmentnya. Yang kedua berjemur Bu, membersihkan WC. Nah, sedangkan di antara 5 posisi kontrol itu tidak boleh menghukum, tapi kenyataannya mereka membuat kesepakatan kelas seperti itu. Nah, bagaimana Bu menurut kita sebagai guru? Terima kasih Bu. Oke, ini pertanyaan menarik ya. Jadi terkesan kita itu kalau untuk tata tertib seolah-olah kita tuh lemah ya, lemah untuk tata tertib. Kita yang membuat peraturan, tapi kita yang melakukan pelanggaran karena kita menghukum. Bapak Ibu tadi kan sudah diberikan bahwa Bapak Ibu membuat keyakinan bersama anak-anak. Keyakinan itu sudah disepakati. Bila perlu keyakinan yang disepakati itu harus tertulis Bapak Ibu, ditandatangani seluruh anak-anak. Ya, tapi buatlah bentuknya bentuk yang menyenangkan, tetapi tetap dalam ada payung hukumnya, payung hukum di kelas. Sehingga ya dipatenkan bahwa pada hari ini berita acara kami ini tanggal sekian ini saya selaku wali kelas membuat kesepakatan bersama 32 siswa di kelas 7 ini dengan keyakinan kelas 1, 2, 3, 4, 5. Buat itu, tanda tangan seluruhnya, tampilkan tanda tangannya itu. Kita sudah berkeyakinan ya anak-anak, apabila anak-anak melakukan pelanggaran, mereka itu berkomitmen. Kalau melanggar, konsekuensinya mereka menghukum diri mereka sendiri. Tapi bahasanya bukan menghukum, konsekuensi atas keyakinan yang tidak mereka penuhi. Ya, manusia itu kan tidak luput dari hilaf. Dan kita akan terus berulang-ulang melakukan pembiasaan itu agar anak itu nanti kita tebalkan bahwa ini nak manfaatnya. Seperti itu. Paham Bu? Ada lagi? Boleh. Apa? Hukuman itu sifatnya jangan memberikan hukuman yang tidak konstruktif, yang tidak edukatif. Yang berhubungan dengan fisik itu tidak edukatif. Kalau zaman dulu iya. Karena anak-anak zaman dulu berbeda dengan anak zaman sekarang. Kita harus tahu kodrat alamnya, harus tahu kodrat zamannya. Anak sekarang itu cenderung kepada IT perangkat lunak. Ini harus tahu paham psikologi, ilmu jiwanya. Ketika anak dia paham dengan perangkat lunak, Bapak Ibu, psikomotorik mereka itu tidak bisa maksimal untuk dijadikan kuat secara hukuman fisik. Bapak Ibu bayangkan kalau anak ini sering menggunakan gadget, ya, tidak terbiasa lari, kan anak ini banyak mantap. Bapak paksakan lari, pingsan, bermasalah kita kena. Berarti kita bukan tipe pendidik seperti itu. Jadi kita tuh harus memunculkan kesadaran dalam diri mereka. Ketika mereka sadar bahwa itu tidak baik, itu baik, mereka sendiri nanti yang akan bertanggung jawab terhadap diri mereka. Seperti itu. Kita hanya menuntun, ya, bukan menuntut. Beda Bapak Ibu, menuntun dan menuntut. Menuntun itu posisinya di samping, didampingi. Kalau menuntut posisinya di depan, nunjuk. Kamu, nah itu menuntut. Kamu harus. Tapi kalau menuntun, sini nak ya, Ibu kasih tahu. Iya, seperti itu. Lanjut. Ya Allah, nganjang sih kok lagi Pak. Bismillahirrahmanirrahim.
Lalang ya kuno nyatat Sebenarnya di sini saya salut sama Ibu Rahmani Sawati. Kalau saya beri julukan, ibu ini bengkelnya manusia, bukan bengkel motor. Ya di situ lah. Dan juga saya ini kagum sama Meriana. Inilah Meriana SMP 1 Pemuda Selatan. Iya. Sebabnya apa yang beliau sampaikan semuanya berkaitan dengan agama. Agama itu kan berasal dari kata A dan gamma. A itu artinya tidak, gamma itu kacau. Supaya tidak kacau, jadi diberilah aturan-aturan. Nah di situ. Dan juga saya mengutip dari bahasa Kiai Zainuddin MZ. Di situ, iya, tentang keyakinan. Sebenarnya penyakit manusia itu kurap, kutil, dan kudis. Yang penyebabnya kuman. Kurap tadi kurang rapi. Yang kedua kudis, kurang disiplin. Yang tiga ini kutil, kurang teliti. Apa penyebabnya? Iman, kurang iman. Nah, di situ kurang yakin apa yang beliau sampaikan tentang keimanan, keyakinan. Iya. Dan yang terakhir yaitu saya juga mengutip dari surah Al-Qur'an, surah At-Tahrim ayat 6. Di situ berbunyi ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum naro. Jadi kita dari diri kita dulu, baru ke orang lain supaya kita mencapai kebahagiaan terhindar dari api neraka. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat menarik. Ya, merahnya di sini bahwa kita sebagai guru adalah petani, di mana murid adalah semayan ya, bibit, di mana semua bibit itu tidak bisa kita paksakan untuk tumbuh sama dengan semuanya menghasilkan berhasil dengan baik. Karena ada saja di antara bibit-bibit itu yang tidak berhasil, tapi kita memperlakukannya sama sesuai dengan kebutuhannya tadi. Seperti tadi sudah kita tonton bersama bahwa anak itu punya keunikan tersendiri ya Pak ini. Jadi anak-anak itu punya keunikan di mana disitulah dituntut seorang guru untuk bertindak bijaksana dalam menghadapi situasi seperti ini. Jadi tepuk tangan untuk kita semua ya, dan terima kasih pada Ibu narasumber ya, Ibu Rahmani Sawati selaku fasilitator. Semoga kita ke depan sama-sama ya untuk bergerak dan menggerakkan ya, menjadi orang yang bisa menjadi pendidik dan juga menjadi orang-orang yang anak-anak kita di masa depan juga menjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan mereka hidup kita bimbing mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Demikianlah Ibu Rahmani Sawati ya, dan seluruhnya semuanya terima kasih. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan kita berjumpa lagi di sesi berikutnya kalau masih ada waktu ya Ibu Restu. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dong.